Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar pelajaran fikih dengan bab yang pertama, yakni menyembelih hewan dalam Islam. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan. Poin A. Penyembelihan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, banyak istilah yang digunakan untuk penyembelihan. Dalam istilah penyembelihan, diartikan dengan melenyapkan roh binatang untuk dimakan. Dilakukan dengan sesuatu yang tajam, selain tulang dan juga kuku. Jumhurul ulama antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa urat yang wajib dipotong dalam penyembelihan ada dua, yakni al-hulqum dan al-mari'. Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas berpendapat, beliau mengatakan bahwa syarat sahnya penyembelihan adalah terputusnya ketiga urat. Jika salah satu urat saja tidak terputus, sembelihan tidak sah, dan yang dimakan itu adalah dianggap sebagai daging bangkai. Kita masuk ke poin yang kedua, macam-macam penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya yang pertama, kurban. Penyembelihan kurban dilaksanakan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Penyembelihan ini disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, baik yang sedang berhaji di Tanah Suci maupun mereka yang ada di negara masing-masing. Yang kedua ada akikah. Akikah ada penyembelihan hewan yang terkait dengan ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi atau anak. Waktu pelaksanaannya terutama pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Yang ketiga ada hadyu, penyembelihan hewan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan hanya disyariatkan untuk mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji. Yang keempat ada dam. Dam adalah ritual penyembelihan hewan yang terkait dengan sanksi pelanggaran dalam menunaikan ibadah atau pada saat manasik haji. Poin yang ketiga, ketentuan penyembelihan dalam Islam. Penyembelihan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Apabila penyembelihan tidak dilakukan dengan syariat Islam, dapat menyebabkan hewan tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. Berikut penyembelihan hewan berdasarkan syariat Islam. Yang pertama, rukun penyembelihan. Syarat-syarat orang yang melakukan penyembelihan antara lain beragama Islam, berakal, disengaja, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan yang disembelih pada dasarnya halal dimakan, dan hewan tersebut dalam keadaan hidup. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Tajam, tidak tumpul dan tidak runcing, terbuat dari besi, atau baja, atau batu, atau kaca, dan bukan gigi atau kuku. Sunnah penyembelihan. Yang pertama ada berbuat ihsan, memotong dua urat, memotong pada pangkal leher. Hewan digulingkan dengan pelan, mempercepat proses penyembelihan, mempertajam alat yang digunakan, serta melepaskan ikatan setelah disembelih. Bisa kalian lihat di halaman 9 di buku LKS kalian. Selanjutnya, makruh dalam penyembelihan. Makruh merupakan sesuatu yang seharusnya dihindari. Adapun hal-hal yang dimakruhkan antara lain berbuat an-nakha, mematahkan leher dan tulang belakang, menguliti sebelum hewan benar-benar mati. 3 hal di atas dimakruhkan karena merupakan bentuk penyiksaan terhadap binatang. Tata cara penyembelihan hewan. Tata cara penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan lubang terlebih dahulu untuk darahnya. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Baringkan hewan pada sisi kiri, rusuk menghadap ke kiblat. Leher hewan yang akan disembelih diletakkan di atas lubang. Kaki hewan dipegang atau diikat dan membaca basmalah
dan niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah penyembelihan antara lain penyembelihan menjadikan daging hewan baik untuk dimakan. Penyembelihan dapat mempercepat kematian hewan dan mengurangi rasa sakitnya. Daging menjadi suci dari sisa-sisa darah yang mengalir. Selamat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Dari materi yang Bunda sampaikan, silakan kalian tanyakan apa yang tidak dimengerti. Jika kurang jelas, silakan bertanya dan jangan lupa membaca LKS-nya. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.